Hujan turun sejak maghrib. Bukan hujan deras, tapi gerimis yang tak kunjung berhenti, seolah langit ikut lelah menangis. Gang sempit di pinggir kota itu berubah becek. Lampu jalan berkedip-kedip, dan suara air menetes dari atap seng terdengar seperti hitungan waktu yang kejam. Di sanalah Bu Ani tinggal. Di rumah petak tua berdinding papan. Catnya mengelupas, dan pintunya selalu berderit saat dibuka. Bu Ani adalah seorang janda muda. Wajahnya masih cantik, tapi kelelahan membuat matanya selalu tampak kosong. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja setahun lalu, hidupnya perlahan runtuh. Tak ada lagi tawa di rumah itu. Tak ada lagi tangan kuat yang membantu mengangkat beban hidup. Yang tersisa hanya Bu Ani dan Fajar, anak laki-lakinya yang masih kecil, yang belum paham mengapa ibunya sering menangis diam-diam di malam hari. Setiap pagi, Bu Ani bangun lebih awal dari matahari. Ia mencuci pakaian orang lain, membersihkan rumah tetangga, apa saja yang bisa menghasilkan uang receh. Tapi penghasilan itu tak pernah cukup. Sering kali mereka hanya makan nasi dengan garam, atau bahkan menahan lapar sampai pagi. Fajar tak pernah mengeluh, itulah yang justru membuat hati Bu Ani semakin hancur. Ketika tren seblak mulai ramai, Bu Ani melihat secercah harapan. Ia menjual cincin kawin satu-satunya kenangan dari suaminya untuk membeli bahan dan gerobak kecil. Setiap sore, ia menyalakan kompor, merebus kuah pedas, berharap aroma seblaknya memanggil pembeli. Namun hari demi hari berlalu, kursi plastik di depan warungnya tetap kosong. Orang-orang lewat, menoleh sebentar, lalu pergi. Seblak Bu Ani selalu dingin sebelum sempat habis. Malam-malamnya dipenuhi rasa putus asa. Ia duduk sendirian di depan panci seblak yang tak laku, mendengar suara perutnya sendiri yang lapar. Di dalam rumah, Fajar tertidur dengan perut kosong, napasnya pelan, wajahnya pucat. Bu Ani sering berdoa sampai air matanya habis, memohon jalan keluar, apapun, asal anaknya bisa hidup lebih layak. Dan di malam yang dingin itu, ketika hujan kembali turun dan harapan Bu Ani hampir padam, ia tidak tahu bahwa ada sepasang mata tua yang memperhatikannya dari ujung gang. Seorang nenek berkerudung hitam, berdiri di bawah lampu jalan yang redup, tersenyum tipis, senyum yang bukan membawa pertolongan, melainkan awal dari sebuah harga yang tak pernah seharusnya dibayar manusia. Nenek itu akhirnya mendekat, langkahnya pelan, hampir tak terdengar meski lantai gang masih basah oleh hujan. Bu Ani awalnya tak sadar. Ia sibuk mengaduk kuah seblak yang mulai mengental, menahan perih di mata karena asap dan pedas cabai, atau mungkin karena air mata yang tak sempat jatuh. Seblaknya masih hangat, nak. Suara itu serak, tapi lembut. Terlalu lembut. Bu Ani menoleh. Seorang nenek berdiri di depannya. Tubuhnya bongkok, kerudung hitamnya menutup hampir seluruh wajah. Kulit tangannya keriput, tapi matanya tajam dan terlalu hidup untuk seseorang seusianya. Masih, Nek, jawab Bu Ani sopan, meski hatinya heran. Jarang ada orang lewat, apalagi berhenti. Nenek itu duduk tanpa diminta. Ia menghirup aroma seblak dalam-dalam, tersenyum kecil, harumnya sedih, katanya lirih. Bu Ani terdiam, maksudnya, Nek, masakan yang dimasak orang putus asa selalu punya bau yang berbeda. Jawab si nenek sambil mengaduk kuah perlahan. Pedasnya getir. Bu Ani tertawa kecil, canggung. Ia mengira itu hanya ucapan orang tua yang aneh. Nenek itu makan perlahan, suap demi suap, lalu menghabiskan semuanya tanpa sisa. Seblakmu enak, kata nenek itu akhirnya. Bukan karena rasanya, tapi karena niatmu. Sejak malam itu, nenek itu sering datang. Tidak setiap hari, tapi selalu di saat Bu Ani paling lelah. Kadang hanya duduk, kadang membeli seblak, kadang sekadar menatap Fajar yang bermain di depan rumah. Anakmu auranya terang, kata nenek itu suatu malam. Bu Ani langsung merinding. Maksudnya, anak kecil yang belum banyak dosa, disukai banyak makhluk. Jawabnya ringan, seolah sedang membicarakan cuaca. Bu Ani mulai merasa tak nyaman. Tapi anehnya, sejak nenek itu sering datang, dagangan Bu Ani perlahan berubah. Seblaknya mulai ramai. Orang-orang yang sebelumnya hanya lewat kini berhenti. Ada yang bilang rasanya beda. Ada yang bilang pedasnya nagih. Bahkan kadang, sebelum maghrib,
Seblaknya sudah habis. Uang mulai terkumpul. Bu Ani bisa membeli lauk, bisa membelikan Fajar susu, bahkan baju baru. Tapi bersamaan dengan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Fajar sering terbangun tengah malam, menatap sudut rumah sambil tersenyum. Bu, tadi nenek hitam nyanyi. Katanya polos. Bu Ani mengira itu hanya mimpi. Tapi tiap malam, suara lirih seperti tembang Jawa terdengar dari arah dapur. Kompor yang sudah mati terasa hangat, dan bayangan hitam sering terlihat di pantulan kaca. Suatu malam, nenek itu datang lebih larut dari biasanya. Gang sudah sepi. Hujan turun lagi. Kau sudah merasakan hasilnya, Ani, katanya pelan. Memanggil nama Bu Ani tanpa pernah diberitahu. Rezekimu lancar, anakmu tidak lapar lagi. Bu Ani menelan ludah. Iya, Nek, terima kasih. Tapi, kenapa semua ini? Nenek itu tersenyum lebar, senyuman yang membuat udara terasa dingin. Tidak ada rezeki yang datang tanpa jalan, katanya. Aku hanya membukakan pintu. Pintu apa? Suara Bu Ani gemetar. Nenek itu mencondongkan tubuhnya. Wajahnya kini lebih jelas, kulitnya menghitam, matanya memerah. Pesugihan. Nak, tapi jangan takut. Belum waktunya kau membayar. Bu Ani terdiam. Jantungnya berdebar keras. Ia ingin menolak, ingin berteriak. Tapi bayangan Fajar yang tidur kenyang setiap malam membuat lidahnya keluh. Bayarannya nanti, tanyanya pelan. Nenek itu berdiri. Bayangannya memanjang di tembok. Yang paling kau sayangi, bisiknya. Dan kau tahu, apa itu? Angin dingin menerpa. Lampu warung berkedip lalu mati. Saat lampu menyala kembali, nenek itu sudah menghilang. Hanya tersisa bau tanah basah dan suara tawa lirih yang menggema di kepala Bu Ani. Malam itu, Bu Ani memeluk Fajar lebih erat dari biasanya. Air matanya jatuh tanpa suara. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia sudah melangkah terlalu jauh. Dan jalan pulang perlahan menghilang. Malam itu datang tanpa hujan, tanpa angin, terlalu tenang untuk ukuran gang sempit yang biasanya berisik. Jam dinding di rumah Bu Ani berdetak lebih keras dari biasanya, seolah menghitung sesuatu yang tak bisa dihentikan. Seblaknya habis sejak sore. Uang menumpuk di laci, tapi dada Bu Ani terasa sesak. Sejak siang, Fajar demam. Tubuh kecilnya panas, napasnya pendek-pendek, dan matanya terus menatap kosong ke langit-langit rumah. Bu, neneknya nunggu. Gumam Fajar tiba-tiba. Bu Ani terlonjak. Nenek siapa? Jar, nenek yang sering duduk di dapur. Jawabnya lirih, lalu memejamkan mata. Dapur itu kosong, tapi kompor yang mati terasa hangat. Bau seblak bercampur tanah basah memenuhi ruangan, meski tak ada hujan. Lampu berkedip satu kali, lalu mati. Gelap, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Pelan, berat, diseret. Waktunya. Suara itu muncul dari kegelapan. Suara nenek itu, kini tak lagi lembut. Lampu menyala kembali. Nenek itu berdiri di tengah rumah. Tubuhnya kini tinggi. Punggungnya tak lagi bongkok. Kerudung hitamnya meneteskan cairan gelap ke lantai. Matanya merah menyala. Dan senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Belum. Nek, tolong. Bu Ani jatuh berlutut. Ambil aku saja. Aku yang masak. Aku yang minta. Nenek itu tertawa. Tawa kering yang membuat dinding bergetar. Perjanjian tidak mengenal tukar-menukar, katanya. Kau tahu sejak awal. Yang paling kau sayangi. Fajar menangis pelan. Tangis yang lemah. Bayangan hitam muncul dari sudut rumah. Banyak. Merayap di dinding. Di langit-langit. Berbisik dengan suara lapar. Seblakmu laku karena darah harapan. Bisik nenek itu. Sekarang, bayarannya. Bu Ani memeluk Fajar sekuat tenaga. Tubuh anak itu dingin. Padahal demamnya tinggi. Bayangan-bayangan itu mendekat. Lampu pecah. Kaca retak. Waktu terasa berhenti. Maafin ibu. Bu Ani berteriak histeris. Maafin ibu. Jar. Fajar menatap ibunya untuk terakhir kali. Senyum kecil muncul di bibirnya. Gak apa-apa. Bu, aku capek. Dan tepat saat jam dinding berdentang 12 kali, semuanya hening. Bayangan menghilang. Nenek itu lenyap tanpa jejak. Fajar terkulai di pelukan Bu Ani. Ringan, terlalu ringan. Tidak ada darah. Tidak ada luka. Hanya dingin yang merambat pelan. Pagi harinya, warga menemukan Bu Ani duduk mematung di depan warung seblaknya.
Panci masih hangat, uang masih ada, tapi di pangkuannya, tubuh Fajar sudah tak bernyawa. Sejak hari itu, warung seblak Bu Ani tutup. Rumah itu kosong, namun setiap malam, aroma seblak pedas masih tercium di gang itu. Dan jika kau lewat saat tengah malam, kau bisa mendengar suara anak kecil berbisik pelan dari dapur kosong. Bu, seblaknya laku lagi. Dan di ujung gang, di bawah lampu jalan yang redup, seorang nenek berkerudung hitam tersenyum, menunggu pedagang putus asa berikutnya. Pemakaman Fajar berlangsung singkat, tak banyak pelayat. Hujan turun deras seolah memaksa semua orang cepat pulang. Bu Ani berdiri paling akhir, menatap tanah merah yang baru ditimbun. Matanya kering, air matanya sudah habis malam itu. Sejak hari kematian Fajar, ia tak lagi berbicara. Bibirnya terkunci, seolah suaranya ikut dikubur bersama anaknya. Warga mengira Bu Ani hanya sok. Mereka tak tahu. Setiap malam Bu Ani masih mendengar suara langkah kecil berlari di dalam rumah. Tawa Fajar, batuk kecilnya, bahkan panggilan lirih. Bu, aku lapar. Warung seblak itu anehnya tidak pernah benar-benar mati. Meski tutup, panci di dapur sering ditemukan hangat. Cabai kering muncul sendiri di lantai. Dan uang selalu ada di laci. Bertambah setiap pagi. Bau amisnya samar bercampur aroma seblak. Bu Ani mulai sadar, pesugihan itu tidak selesai. Nyawa Fajar hanyalah pembayaran pertama. Suatu malam, nenek itu datang kembali. Kali ini tidak berwujud. Ia hadir dalam pantulan kaca, dalam bayangan dinding, dalam suara bisikan di telinga Bu Ani. Kau sudah kaya, Ani, bisiknya. Tapi kau masih hidup, itu tidak seimbang. Sejak saat itu, Bu Ani berubah. Rambutnya memutih sebelum waktunya, kulitnya menghitam seperti terbakar. Ia mulai memasak lagi, tanpa sadar. Setiap kali seblak dimasak, terdengar tangisan anak kecil dari dalam panci. Kuahnya lebih merah, lebih kental, lebih hidup. Orang-orang yang nekat membeli seblak dari rumah kosong itu sering jatuh sakit. Ada yang mimpi dikejar anak kecil tanpa wajah. Ada yang melihat Bu Ani berdiri di dapur sambil mengaduk panci, padahal ia sudah lama tak terlihat. Dan akhirnya, suatu subuh, rumah Bu Ani terbakar habis. Tak ada yang tahu bagaimana apinya muncul. Tak ditemukan jasad, hanya satu hal yang tersisa utuh, panci seblak yang masih hangat, dengan bekas tangan kecil di pinggirnya. Sejak itu, warga gang percaya satu hal, pesugihan tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah tangan, dan jika suatu malam kau mencium aroma seblak yang terlalu harum di gang sepi, jangan menoleh. Jangan mendekat, karena mungkin Bu Ani sedang mencari pengganti. Dan nenek berkerudung hitam itu masih setia menagih. Tak ada yang benar-benar tahu bagaimana akhir hidup Bu Ani. Ada yang bilang ia ikut terbakar bersama rumahnya. Ada pula yang bersumpah melihatnya berjalan terlatih menuju ujung gang pada malam terakhir, membawa panci seblak sambil memanggil nama anaknya berulang-ulang. Namun satu hal yang pasti, sejak malam itu, Bu Ani tak pernah terlihat lagi sebagai manusia. Gang sempit itu perlahan kembali ramai. Warung-warung baru bermunculan, hidup berjalan seperti biasa, tapi para warga sepakat pada satu aturan tak tertulis. Tak seorang pun berani berjualan seblak di sana. Setiap kali ada yang mencoba, dagangannya selalu basi, kuahnya menghitam, dan aroma tanah basah muncul entah dari mana. Kadang, saat malam terlalu sunyi, suara sendok mengaduk panci terdengar dari rumah yang sudah rata dengan tanah. Disusul bisikan lirih seorang anak kecil, lapar, lelah, meminta pulang. Lalu tawa nenek tua menyusup di antara angin. Sabar, menunggu. Cerita Bu Ani pun berubah menjadi peringatan, bahwa kemiskinan memang kejam, tapi jalan pintas lebih kejam lagi. Bahwa tidak semua pertolongan datang untuk menyelamatkan, dan bahwa pesugihan selalu meminta bayaran dari hal yang paling kita cintai. Jadi jika suatu hari kau berada di titik paling rendah hidupmu, dan seseorang datang menawarkan bantuan, tanpa meminta apapun di awal, ingatlah Bu Ani. Karena setan tidak pernah terburu-buru. Mereka hanya menunggu, sampai kau sendiri yang menyerahkan segalanya.